Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Yunisa Alsura. Kali ini aku akan membahas tentang materi pengantar ilmu sejarah, yaitu perkembangan ilmu sosial. Seorang ilmuwan yang menganalisis masyarakat pada abad ke-17, yaitu Thomas Hubbard. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwasanya pada awalnya manusia hidup dalam suasana ketakutan. Manusia menganggap satu sama lain sebagai serigala buas yang terus-menerus berperang. Dalam kutipan Thomas Hubbard mencerminkan bahwasanya pada abad ke-17 terjadi krisis ilmu sosial yang dapat mengakibatkan semua manusia menjadi egois tanpa memikirkan orang lain. Perkembangan ilmu sosial pada abad ke-18, para ahli seperti Immanuel Kant dan Husserl mengusulkan pengelompokan ilmu menjadi dua, yaitu dengan mempertimbangkan adanya hubungan antara hal-hal yang sama, maka objek penelitian adalah fenomena alam dan masyarakat. Dengan memperhatikan adanya keseimbangan waktu, maka ada waktu yang kronologis, yaitu sejarah. Perkembangan ilmu sosial pada abad ke-19, berbagai disiplin ilmu diperluas dan dirumuskan secara lebih tepat mengenai hubungannya dengan orang lain. Semua manusia hanya memikirkan kepentingannya pribadi dan saling menjatuhkan untuk mendapatkan posisi atau kedudukan. Akibatnya, masyarakat tidak pernah hidup dalam keadaan tenang. Untuk itu, diadakanlah kesepakatan dengan tujuan untuk mengamankan hubungan antar manusia agar tidak menganggap orang lain sebagai musuh dan sekedar objek kepentingan. Kesepakatan itu berupa tidak diperbolehkan adanya perbedaan pendapat di antara masyarakat yang menimbulkan konflik dan perselisihan satu sama lain. Adapun seorang ilmuwan lain, yaitu John Locke, untuk memastikan bahwa negara tidak melanggar kewenangannya, maka ia mengusulkan pemisahan antara legislator dan kekuasaan pelaksana. Tujuan pemisahan itu agar negara tidak membedakan kedudukan atau kekuasaan dalam arti semua orang adalah sama, tanpa kecuali semua harus menjalankan undang-undang yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan rakyat suatu negara. Perkembangan ilmu sosial pada abad ke-17 diawali dengan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat, kemudian berlanjut ke sistem pemerintahan yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu sosial, yang menjadi tolak ukur dan pedoman bagi masyarakat di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk maju dan berkembang. Pada abad ke-18, dalam proses sosialisasi, ketika mengukur perkembangan ilmu sosial, seseorang harus terjun langsung ke masyarakat atau lingkungan alam pada umumnya. Untuk mengembangkan ilmu sosial, juga harus memperhatikan lingkungan alam dan masyarakat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil dalam proses pengembangan ilmu sosial dalam kehidupan masyarakat sepanjang dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada abad ke-19, meskipun ilmu sosial telah diakui pentingnya dan manfaatnya di negara besar di Eropa Barat, namun ilmu sosial belum diajarkan sebagai mata kuliah di universitas. Adapun di Inggris, ilmu sosial masih banyak dipandang sebagai cabang filsafat, sedangkan di benua Eropa, pengertian hukum dan ilmu sosial masih simpang siur. Pada awalnya, perkembangan ilmu sosial dikatakan sebagai ilmu muda sejak abad ke-17. Aliran positivisme menjadi kental dalam melakukan pengamatan dan penelitian ilmiah. Ilmu sosial mencoba menjelaskan sebab-sebab, makna, dan tujuan dari tindakan sukarela manusia. Dengan demikian, berbagai pertanyaan penelitian muncul untuk menjelaskan bagaimana seseorang bertindak untuk menyampaikan suatu makna tertentu. Tindakan manusia tidak terhenti pada persoalan sebab akibat, tetapi juga terfokus pada persoalan makna dan penyampaian pesan.
Pada abad ke-18, ilmu sosial yang sebenarnya didasarkan pada garis waktu atau plot yang jelas, karena sebuah perkembangan membutuhkan proses atau jalan yang jelas untuk memastikan bahwa pernah ada suatu peristiwa yang masih dikenang hingga saat ini dalam suatu komunitas atau tempat. Pada masa ini, perkembangan ilmu sosial juga dikatakan sebagai ilmu sosial developmentalist, yang berarti menekankan pada penggunaannya sebagai alat bantu untuk pemecahan masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Ilmu sosial sangat bermanfaat di semua kalangan, karena ilmu sosial merupakan bahan untuk berinteraksi dalam dunia masyarakat pada umumnya, di lingkungan dan di luar lingkungan. Kehadiran ilmu sosial juga dapat memudahkan kita untuk mengukur suatu perkembangan dan pertumbuhan dalam segala aspek yang bersifat menyeluruh. Ilmu sosial juga menjadi salah satu yang mampu menghasilkan karya ilmiah atau bahasa dari suatu hubungan atau fantasi menjadi penemuan dan karya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, masyarakat luas pada umumnya. Dengan adanya ilmu sosial, kita mampu menciptakan atau mengembangkan suatu metode yang nantinya akan digunakan untuk mentransmisikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain di dalamnya. Dengan adanya ilmu sosial, maka individu akan lebih mudah dalam menyelesaikan suatu masalah yang membutuhkan interaksi yang optimal.